Hello guys, di video ini gue akan menceritakan film yang berjudul Don John. Film ini diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt sebagai John dan Scarlett Johansson sebagai Barbara. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama John sedang nonton video enak-enak di kamarnya sambil gelap-gelapan. Lucunya di film ini, di setiap John menonton video enak-enak, cuplikan filmnya ditampilkan juga beserta dengan website yang ia gunakan. Yang kalian lah ya. Dan ada yang belum tahu mungkin websitenya. Lebih baik kalian gak usah tahu deh ya. Jadi si John ini merupakan seorang pecandu pornografi yang sangat akut, yang setiap harinya itu menonton film enak-enak dan melakukan ritual colai yang pasti kalian akan speechless jika mendengar berapa kali ia melakukannya setiap hari. Terlepas dari sisi negatifnya itu, John adalah pria yang sangat charming dan mudah disukai oleh para wanita. Selain itu, ia juga sering pergi ke gym dan merupakan sosok yang religius karena sering berdoa di gereja. Bahkan saat di gym pun ia selalu meminta pengampunan atas segala dosa-dosanya. John juga merupakan seorang family man yang sayang atas keluarganya dan bekerja sebagai bartender walaupun di sini dia lebih sering terlihat menganggur. Tibalah di suatu malam, John bersama teman-temannya sedang clubbing. Di sana ia bukan sebagai bartender, melainkan sebagai predator yang suka bungkus cewek sana sini. Ia berdiskusi dengan temannya, kira-kira cewek mana nih yang enak dan paling bagus buat dibungkus. Sampai akhirnya pilihan terjatuh pada wanita berbaju merah yang bernama Barbara. Setelah merasa one step closer dan sudah sangat intim dengan Barbara, John dengan insting predatornya akan membungkus Barbara yang saat itu sedang mabok. Namun John cukup terkejut dengan respon dari Barbara yang enggan dibungkus oleh John dan langsung meninggalkan John begitu saja. John yang kesal pun merasa tertantang dan akan mencarinya lagi suatu hari nanti. Setelah John gagal bungkus, ia kembali ke klubnya dan akan membungkus wanita lainnya. Dan akhirnya pilihan dijatuhkan pada wanita berbaju abu-abu yang tidak kalah mantapnya. Lalu John pun langsung membungkus wanita itu ke rumahnya. Setelah melakukan mantap-mantap, John merasa melakukan itu tidak senikmat saat dia menonton video enak-enak dan melakukan ritual colai. Mau dengan siapapun wanitanya itu tidak akan terasa sama. Ia selalu membandingkan posisi lah, harus pakai karet lah, pokoknya aneh-aneh dah isi otak si John ini ya. Sampai pada pagi harinya ia pergi ke gereja untuk berdoa dan melakukan pengakuan dosa. Saat mengakui dosa-dosanya, John bilang bahwa ia mantap-mantapan 2 kali dan colai 17 kali selama seminggu. Wait, kalau kalian sudah tercengang, simpan dulu rasa kagum kalian guys, karena ini belum seberapa. Setelah itu John berkumpul dengan keluarganya di rumah orang tuanya. Di sini John ternyata tidak family man amat ya. Bahkan ia sering cekcok dengan ayahnya hanya karena berbeda selera saat menonton TV. Aduh, John. Dan ibu John pun ingin si John cepat-cepat punya istri, biar punya cucu karena umur ibunya yang sudah semakin menua. John pun sedikit menyepelekan keinginan ibunya tersebut dan ia tidak ingin terburu-buru. Di malam harinya, John kembali colai lagi. Kali ini dia mulai merasa menyayangkan kenapa wanita tidak seenak saat ia menonton video enak-enak. Dan semakin kesini makin banyak kategori dan video yang diproduksi yang membuat John bingung melihatnya. Di samping itu, dia tidak punya banyak waktu, yang mana itu cuma alibinya saja karena yang paling sering ia lakukan atau kerjakan setiap harinya cuma colai ya. Keesokan harinya, John kepikiran terus sama Barbara. Bukan cuma soal bodinya yang aduhai, tapi alasan kenapa dia menolak saat dibungkus membuat John tertantang. Akhirnya John bersama teman-temannya mulai mencari nomor telepon Barbara lewat Facebooknya, yang akhirnya berhasil mereka dapatkan. Setelah mendapatkan nomornya, John langsung gercep menghubungi Barbara dan mengajaknya untuk bertemu. Setelah itu mereka langsung berkencan dan menonton film romantis di bioskop. Di situ Barbara terlihat sangat terobsesi akan romantisme yang ada di film tersebut dan ia percaya semua cerita film itu seolah semuanya nyata. Setelah itu John dan Barbara langsung berasudahlah di depan pintu teater bioskop. Keesokan harinya, John mengawali hari dengan membereskan rumahnya. Ini satu poin plus lagi dari John yang menggambarkan orang yang cukup perfeksionis dalam hal kebersihan rumahnya. Lalu ia langsung ke gereja untuk mengakui dosa-dosanya. Di sana ia mengaku bahwa ia tidak mantap-mantap dalam seminggu dan colai 22 kali.
Eits, sudah merasa 22 itu rekor dari John? Ini belum seberapa guys. Di malam harinya, John mengantar Barbara pulang dan ingin langsung mantap-mantapan dengannya di dalam apartemen. Namun Barbara menolaknya dengan bikin John muntah, ya you know lah ya, di luar pintu apartemennya. Barbara yang kesal dengan John yang menganggur, menyuruh John untuk ikut kuliah kelas malam, agar bisa mantap-mantapan dengannya. Setelah itu John pulang dan langsung colai lagi dengan foto Barbara yang ada di FB-nya. Aduh, John. Keesokan harinya, John makan malam bersama teman-temannya untuk meresmikan hubungannya bersama Barbara. Setelah itu mereka semua ke klub dan teman-teman John mengajaknya untuk melakukan bungkus-membungkus. Namun John menolaknya dan menghampiri Barbara. Di sini John merasa bahwa dirinya sudah menemukan wanita idamannya yaitu Barbara. Keesokan harinya, John pergi ke rumah Barbara untuk menghadiri ultah adiknya. Di sana John mencuri-curi kesempatan untuk bermantap-mantapan dengan Barbara. Namun Barbara masih belum mau menuruti keinginan John. Selesai dari kelas malamnya, John bertemu dengan wanita yang nangis di depan pintu dan dengan terpaksa harus melewatinya. Sesampainya di rumah, John dikagetkan dengan kedatangan Barbara yang akhirnya mereka pun bermantap-mantapan. Barbara memberikan itu karena ia senang John mau mengikuti keinginannya untuk ikut kelas malam. Namun entah apa yang ada di otak John, ia tetap menganggap bahwa menonton video mantap-mantap lebih membuatnya senang dibanding mantap-mantap beneran dengan Barbara. Padahal John mengakui kalau Barbara ini wanita terbaik yang pernah mantap-mantapan dengannya. Namun hasratnya untuk nonton terus colai masih tetap lebih besar. Lagi enak-enak colai, Barbara secara tiba-tiba masuk ke rumah John dan memergokinya sedang colai. Barbara yang kesal dan merasa jijik pun langsung ingin meninggalkan John. Namun John beralibi bahwa ia hanya dikirimkan email oleh teman-temannya yang berisikan video enak-enak. John pun menegaskan bahwa mana mungkin dirinya terlihat seperti pecandu pornografi. Barbara dengan polosnya pun akhirnya mempercayai John dan keadaan bisa terkendali. Namun John yang sangkle ini pun masih saja menonton video enak-enak dikala dirinya jauh dari Barbara. Bahkan saat sedang mengikuti kelas malam, ia malah asik nonton video enak-enak. Karena kelakuannya itu John kegep oleh cewek yang nangis-nangis kemarin. Berniat mau minta maaf karena John yang melihatnya nangis, malah sekarang dia yang lihat John nonton video enak-enak. Di situ si wanita ini mengatakan dirinya suka menangis setiap waktu. Selesai mengikuti kelas malam, John langsung menjemput Barbara dan mengajaknya untuk bertemu dengan orang tuanya. Di pertemuan keluarga itu, ayah dan ibu John sangat terpukau pada Barbara dan bangga pada John yang tak disangka bisa mendapatkan wanita seperfect Barbara. Namun adiknya berperilaku acuh akan kedatangan Barbara. Keesokan harinya, John pergi ke gereja lagi untuk mengakui dosa-dosanya. Di sana ia mengaku bermantap-mantapan 7 kali dan ia tidak menonton video enak-enak sama sekali. Wow, fantastik John. Di sini kita bisa melihat perubahan drastis pada diri John yang tentunya menuju ke hal yang lebih positif. Di malam harinya setelah selesai kelas malam, John dihampiri wanita cengeng lagi dan menawarinya kaset porno jadul yang diklaimnya berbeda dari seluruh video yang pernah John tonton sebelumnya. Si wanita cengeng berkata bahwa seluruh adegan yang ditonton John di HP-nya itu adalah palsu, berbeda dengan kaset ini. Namun John menepis perkataannya dan berkata bahwa adegan itu tidak palsu dan langsung meninggalkan si wanita cengeng. Keesokan harinya, teman-teman John langsung datang ke rumah John untuk mengajaknya bungkus-membungkus seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Namun John langsung menolaknya dan teman-teman John berasumsi bahwa ia sedang jatuh cinta pada Barbara. Setelah itu John pergi bersama Barbara untuk makan malam. Di sini terlihat Barbara yang ingin sekali John menjadi pegawai kantoran dengan setelan jas. Dan John pun merasa itu bukanlah dirinya dan merasa tidak cocok dengan kemauan Barbara. Keesokan harinya, John kembali jalan dengan Barbara dan ingin membeli boran tembok. Di saat John akan mencari kain pel, Barbara menolaknya dan beranggapan bahwa John tidak seharusnya lagi mengurus rumahnya sendiri dan mengepel tentunya. Di sini Barbara terlihat jelas ingin mengatur hidup John lebih dalam lagi. Di malam harinya, si wanita cengeng ingin mencatat materi kuliah dari John karena dia ketiduran saat kelas. Namun mereka kembali cekcok karena si wanita cengeng yang menanyakan bahwa keinginan John untuk ikut kelas malam bukan dari dirinya sendiri, melainkan desakan dari pacar atau ortu John. Hal itu sontak membuat John kesal dan langsung meninggalkannya. Sesampainya di rumah, John langsung dikejutkan oleh Barbara yang sedang duduk termenung di sofa.
Ia ternyata sudah memeriksa laptop John dan mengetahui bahwa John sudah menonton 46 situs porno hari ini. Gila cuy, 46. Dua aja butuh banyak waktu ya. Ini 46, edan emang si John ya. Hal itu diketahuinya melalui history browser John. Makanya John sehabis nonton hapus historinya, jadi kena kan lu? Barbara yang merasa dihianati pun langsung pergi meninggalkan John dan mereka pun berakhir sampai di situ. Dan setelah itu pun John mulai kembali ke kehidupan lamanya, ya colai banyak-banyak, bungkus membungkus banyak-banyak, dan mulai jarang ikut kelas malam. Hal ini pun disambut baik oleh teman-temannya. Dasar teman-teman John ini juga sama biadabnya ya. Keesokan harinya John pergi lagi ke gereja dan mengaku bahwa ia colai 35 kali dalam seminggu. Gokil John. Entah lu ini manusia atau robot, tapi kali ini lu gokil maksimal John. Di malam harinya John yang ternyata masih ikut kelas malam bertemu dengan wanita cengeng lagi dan mereka pun mantap-mantapan di dalam mobil. Setelah selesai mereka membahas kecanduan yang dialami John. John merasa menonton video enak-enak membuatnya kehilangan diri sendiri dan lepas begitu saja. Sangat berbeda dengan mantap-mantap. Ia tidak merasakan hal tersebut saat sedang mantap-mantapan. Lalu si wanita cengeng menyuruh John untuk colai tanpa video enak-enak. Keesokan harinya John pergi ke rumah si wanita cengeng dan John mengaku bahwa ia sudah tidak menonton video enak-enak lagi selama seminggu karena usul dari si wanita cengeng itu. Setelah itu, si wanita cengeng memberitahu penyebab John yang lebih nyaman menonton video enak-enak dibanding bermantap-mantapan. Itu karena di saat bermantap-mantapan, John tidak pernah menganggap pasangannya ada dan hanya sendiri saat melakukannya. John pun mandi setelah mendengarnya. Setelah mandi, John melihat wanita cengeng sedang stres dan akhirnya ia menceritakan alasan dirinya sering menangis. Itu dikarenakan suami dan anaknya sudah meninggal 14 bulan yang lalu. Lalu mereka ya mantap-mantapan dan John pulang ya. John. Keesokan harinya, John pergi lagi ke gereja dan mengaku bahwa pengakuannya yang tidak pernah menonton video enak-enak selama seminggu itu bohong. Tapi kini ia benar-benar sudah tidak menonton video enak-enak lagi. Selain itu ia hanya bermantap-mantapan sekali dalam seminggu. Setelah itu John makan dengan keluarganya dan mengatakan bahwa ia sudah putus dengan Barbara. Sontak hal itu membuat ayah dan ibunya kaget dan menyayangkan keputusan John. Namun kali ini adiknya memberikan analisisnya bahwa keputusan bagus sudah diambil oleh John. Karena Barbara hanya ingin pria yang bisa melakukan semua kehendaknya. Memang bisa dilihat dari seluruh pelakuan Barbara bahwa ia ingin John menjadi apa yang ia inginkan. Setelah itu John kembali menghubungi Barbara dan bertemu dengannya. Di situ John meminta maaf dan menjelaskan bahwa Barbara kebanyakan maunya dan ia tidak bisa menjadi yang Barbara inginkan. Barbara yang merasa jika pria itu memang cinta, ya dia rela melakukan apa saja untuknya. Namun tidak bagi John, karena ia merasa itu hal yang sangat egois. Lalu Barbara pun langsung meninggalkan John dan mereka resmi berpisah. Setelah perpisahan itu pun, John langsung merayakannya bersama dengan teman-temannya. Dan akhirnya John dan wanita cengeng pun bersama, karena John merasa bisa melepaskan seluruh masalahnya saat bermantap-mantapan dengannya. Dan mereka pun saling lost yourself lah ya pokoknya. Ending yang sangat mengedankan.